Kembali Pak Rian, sehat ya? Ya. Jadi kita selalu insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini Ibu Nur Hasana akan memaparkan hasil laporan aktualisasi yang bersangkutan, yaitu penggunaan kartu huruf untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 2 SDN Impresi Lain. Jadi Nur Hasana, saya berikan waktu kamu 10-15 menit, lebih cepat lebih bagus. Kemudian kita berikan kesempatan 5 menit kepada mentor Pak Hieronimus, dan selebihnya diserahkan kepada penguji. Dan untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Ibu Nur Hasana. Ya, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Saya izin share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Rian SSDP MSI selaku penguji. Yang saya hormati Ibu Dery Bejanggola MSI selaku coach saya. Yang saya hormati Pak Hieronimus Lonto sebagai mentor saya dan Ibu Dian sebagai host. Izinkan saya untuk memaparkan laporan aktualisasi saya selama habituasi kemarin. Dari rancangan lalu itu, saya melakukan hasil analisis USG dari 3 isu yang terpilih adalah rendahnya kemampuan peserta didik dalam membaca akibat pandemi. Sehingga gagasan pemecahan isunya yaitu penggunaan kartu huruf untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 2 SDN Impresi Lain. Dalam kegiatan ini, dalam kegiatan aktualisasi saya itu terbagi menjadi 5 kegiatan. Yang pertama, itu persiapan pelaksanaan aktualisasi yang berkaitan dengan materi manajemen ASN dan juga WOG. Kemudian, tahapan kegiatannya itu, tahapan pertama ialah melakukan konsultasi dan meminta persetujuan kepada pimpinan. Nilai dasar ASN-nya yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, kejelasan target, nasionalisme, kemanusiaan, etika publik, sopan, terbuka, bersikap hormat, anti korupsi, jujur, mandiri, dan kerja keras. Kemudian tahapan kegiatan yang kedua yaitu konsultasi dengan rekan sejawat. Nilai-nilai dasar ASN-nya yaitu akuntabilitas, transparan, nasionalisme, kemanusiaan, etika publik, sopan, terbuka, dan bersikap hormat, anti korupsi, jujur. Tahapan kegiatan ketiga itu menyusun jadwal kegiatan. Nilai-nilai dasar ASN-nya akuntabilitas, tanggung jawab, dan konsisten, etika publik, tulus, terbuka, komitmen mutu, efektif, anti korupsi, mandiri, dan kerja keras. Lanjut ke kegiatan kedua yaitu menyusun perangkat pembelajaran, di mana keterkaitannya dengan materi manajemen ASN dan pelayanan publik. Tahapan kegiatan pertama yaitu membuat RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Nilai-nilai dasar ASN-nya itu akuntabilitas, tanggung jawab, dan kejelasan target, nasionalisme, keadilan sosial, komitmen mutu, efektif, dan efisien, anti korupsi, mandiri, dan kerja keras. Untuk tahapan kedua itu membuat soal pretest dan post-test. Nilai-nilai dasar ASN-nya akuntabilitas, tanggung jawab, dan kejelasan target, nasionalisme, keadilan sosial, komitmen mutu, efektif, dan efisien, anti korupsi, mandiri, dan kerja keras. Tahapan kegiatan yang ketiga itu melakukan pretest. Melakukan pretest ini nilai-nilai dasar ASN-nya itu akuntabilitas, tanggung jawab, dan kejelasan target, nasionalisme, keadilan sosial, etika publik, jujur, dan tidak diskriminatif, komitmen mutu, efektif, dan efisien, anti korupsi, jujur, dan adil. Kegiatan ketiga itu pembuatan media pembelajaran.
Kegiatan media pembelajaran ini berkaitan dengan manajemen ASN. Untuk tahapan kegiatan pertama yaitu menyediakan alat dan bahan, nilai-nilai dasar ASN-nya itu akuntabilitas, tanggung jawab, etika publik, tulus terbuka, komitmen mutu inovatif, anti korupsi, mandiri, dan kerja keras. Tahapan kegiatan kedua, mencetak huruf dan kata yang berkaitan dengan materi. Nilai-nilai dasar ASN-nya itu akuntabilitas, tanggung jawab, etika publik, tulus terbuka, komitmen mutu efisien, anti korupsi, mandiri, dan kerja keras. Tahapan kegiatan ketiga itu menempelkan huruf dan kata pada kardus yang telah disediakan. Nilai-nilai dasar ASN-nya itu akuntabilitas, tanggung jawab, etika publik, tulus terbuka, komitmen mutu efisien, anti korupsi, mandiri, dan kerja keras. Untuk kegiatan keempat yaitu penerapan penggunaan kartu huruf. Ini berkaitan dengan manajemen ASN dan juga pelayanan publik. Tahapan kegiatan pertama yaitu membagi siswa ke dalam kelompok belajar. Nilai-nilai dasar ASN-nya itu akuntabilitas, tanggung jawab, nasionalisme, keadilan sosial, etika publik, tulus, komitmen mutu efektif, anti korupsi, mandiri, dan kerja keras. Kemudian tahapan kegiatan kedua itu menyiapkan media pembelajaran berupa kartu huruf dan kartu kata yang berkaitan dengan bacaan. Nilai-nilai dasar ASN-nya akuntabilitas, tanggung jawab, nasionalisme, keadilan sosial, etika publik, tulus terbuka, komitmen mutu efisien, anti korupsi, mandiri, kerja keras. Tahapan kegiatan ketiga itu melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan media kartu huruf dan kartu kata. Nilai-nilai dasar ASN-nya itu akuntabilitas, tanggung jawab, dan kejelasan target, nasionalisme, ketuhanan, keadilan sosial, etika publik, tulus terbuka, komitmen mutu efisien, anti korupsi, kerja keras. Untuk kegiatan kelima itu melakukan evaluasi. Ini berkaitan dengan manajemen ASN dan pelayanan publik. Tahapan kegiatan pertama yaitu melaksanakan post-test. Nilai-nilai dasar ASN-nya akuntabilitas, tanggung jawab, dan kejelasan target, nasionalisme, keadilan sosial, etika publik, jujur dan tidak diskriminatif, komitmen mutu efektif dan efisien, anti korupsi, adil, dan jujur. Tahapan kegiatan kedua itu membandingkan hasil evaluasi pretest dan post-test. Nilai-nilai dasar ASN-nya itu tanggung jawab, akuntabilitas, tanggung jawab, dan kejelasan target, nasionalisme, keadilan sosial, etika publik, jujur, terbuka, dan tidak diskriminatif, komitmen mutu efektif, anti korupsi, adil, jujur. Tahapan kegiatan ketiga itu melaporkan hasil evaluasi kepada pimpinan. Nilai-nilai dasar ASN-nya itu akuntabilitas, tanggung jawab, dan kejelasan target, nasionalisme, kemanusiaan, etika publik, sopan, jujur, dan terbuka, anti korupsi, mandiri, jujur. Kesimpulan, yang pertama itu semua kegiatan aktualisasi telah terlaksana, mendapat respon baik dari kepala sekolah dan rekan kerja. Yang ketiga, penerapan nilai-nilai profesi ASN dalam setiap kegiatan aktualisasi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Rencana tindak lanjut yaitu yang pertama, kegiatan ini akan terus dilaksanakan dan menjadi rutin dalam kehidupan sehari-hari. Menindaklanjut pelaksanaan kegiatan aktualisasi dengan memperluas jangkauan pada pembuatan media pembelajaran. Yang ketiga, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, penulis akan terus berusaha mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN maupun kedudukan dan peran ASN dalam NKRI. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Nur Hasanah sudah menyampaikan hasil aktualisasinya. Kemudian saya persilakan Pak Bentor, Pak Hirodimus untuk memberikan dukungan atau apa saja yang di dalam rangka kelancaran tugas Saudari Nur Hasanah. Saya persilakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan. Yang saya hormati Bunda Dery yang luar biasa ini. Yang saya hormati Pak Rian. Kemudian yang saya hormati Bu Dian selaku host. Dan yang saya banggakan anak saya Nana ini luar biasa Bunda.
di tengah-tengah kesibukannya mengurus anak. Ini juga Bunda memang kasihan. Ini anaknya kembar ini Bunda, ini luar biasa. Rezekinya luar biasa. Jadi dengan segala keterbatasan, apalagi pandemi ini Bunda, jadi begitu banyak. Artinya semangatnya untuk melaksanakan ini, tanggung jawabnya luar biasa. Saya salut ya. Apalagi letak geografisnya siswa-siswa Silai ini memang lumayan Bunda. Karena memang untuk yang kelas 2 Bunda, apalagi di pandemi ini, kalau normal itu harusnya itu yang kelas 2 sudah harus bisa membaca. Tapi dikarenakan pandemi ini, akhirnya ya standar kenaikan kelas mau tidak mau kami juga sesuaikan. Jadi walaupun belum lancar membaca, baru mengenal huruf, ya sudah terpaksa kebijakan dari wali kelas 1 waktu itu ya terpaksa mau tidak mau harus dinaikkan selama pandemi ini. Jadi memang itulah barangkali yang menjadi inti sehingga Ibu Nana ini diambil tema ini supaya memang siswa kelas 2 ini bisa lancar membaca. Karena kalau tidak lancar membaca, memang kesulitan sekali untuk mempelajari pelajaran-pelajaran yang lain. Jadi ya alhamdulillah selama ini juga dukungan teman-teman, itu teman-teman yang seprofesi di sekolah itu mereka sangat-sangat membantu juga. Jadi begitu banyak yang sudah berpengalaman, mereka memberikan arahan-arahan, membantu anak kita ini. Jadi yang menjadi kendala kemarin memang saya lihat ini kan untuk dicapai pembelajaran ini, tujuan pembelajaran itu secara daring memang agak kesulitan. Sehingga memang terpaksa dilakukan secara luring, dalam hal ini touring. Touring jadi kunjungan ke rumah, ataupun ada beberapa siswa yang memang beberapa orang saja yang datang ke sekolah sesuai kelompoknya. Kemudian di sana Ibu Nana ini dia mulai memberikan pembelajaran. Jadi memang ya dengan berbagai cara dan termasuk juga dukungan orang tua dalam hal ini saya melihat juga luar biasa juga. Orang tua mereka dengan semangat juga mereka antar anak-anak mereka ke rumah siswa yang jadi tempat pertemuan kelompoknya itu saya lihat mereka luar biasa. Termasuk datang ke sekolah, tetapi tetap saya selalu ingatkan itu protokol kesehatan itu tetap dijaga. Jadi ya alhamdulillah kemarin saya lihat laporan Ibu Nana lumayan cukup berhasil, bahkan itu saya melihat melampaui target bahkan. Jadi ya alhamdulillah. Semoga nanti barangkali ini jadi semacam ya referensi untuk teman-teman yang lain nanti, terutama di sekolah-sekolah imbas yang ada di wilayah kami. Jadi barangkali cukup sekian barangkali pendapat saya ini, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hirinemus. Ya, sama-sama. Sudah memberikan dukungan dan support yang cukup tinggi kepada Nur Hasana, walaupun dengan baru melahirkan anak. Kamu yang baru melahirkan Ibu Nur Hasana ya? Bukan Ibu, bukan. Oh, ya. Saya kira ini kan di angkatan mereka ini ada yang melahirkan waktu saya pemateri ya. Ada Hilmia yang di sekolah saya juga. Oh, kenapa enggak sama-sama Bu ya Pak ya? Oh, golongan 2 dia ya? Iya, sama-sama bersama. 80 Ibu. Oh, dia angkat 80. Oh iya betul. Ya. Sementara saya bawa materi, dia tiba-tiba melahirkan sudah sore itu tidak masuk.
Saya kira di 82, 80 dia benar-benar ya. Kalau Ya. ya, Baik Pak, terima kasih atas dukungan dan supportnya kepada Ibu Nur Hasanah. Mudah-mudahan ini berlanjut terus. Untuk berikutnya saya persilakan Pak Rian untuk menggali apa yang sudah dibuat oleh Pak Ibu Nur Hasanah dalam meningkatkan kemampuan belajar siswa kelas 2 SD dengan menggunakan kartu huruf. Saya persilakan. Terima kasih banyak Bu Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua yang kami hormati Ibu Coach, Ibu Dr. Anda dari Bejanggola MSI, yang kami hormati Pak Mentor, Pak Hieronimus Lontoh, SPD MA, yang meluangkan waktu untuk hadir di seminar aktualisasi ini. Terima kasih banyak Bu Tika dari BKPSDM Kota Palu yang sudah hadir untuk mengawal kita semua di sini, dan yang kami banggakan juga Ibu host, Ibu Dian. Selanjutnya ada Ibu Nur Hasanah yang alhamdulillah tadi sudah selesai memaparkan hasil aktualisasinya. Baik Bu Nur Hasanah. Bu Nur Hasanah itu anak keberapa Bu Nur? Pertama, Pak. Oh, anak pertama, kembar. Iya. Dibuat pada saat pandemi tahun lalu berarti. Produk pandemi tahun lalu. Ada saja dia Oke, baik. kapan dia buat, dia kapan terserah dia. Aduh. itu enaknya laki-laki mau cari tahu dibikinnya kapan itu. Oke. Baik, Bu Nur tadi sudah menyampaikan mengenai kartu hurufnya. Bu Nur, sebelum lanjut ke laporan, kami ingin sekali mendengarkan bagaimana efektivitas penggunaan kartu huruf ini untuk meningkatkan kemampuan membaca kelas 2. Nanti disampaikan juga ada berapa yang belum bisa membaca, ada berapa yang belum masih terbata-bata, atau sudah berapa orang yang lancar. Baik, silakan Bu Nur. Iya, Karin, terima kasih atas kesempatan. Untuk efektivitas kartu huruf ini, alhamdulillah ini efektif, cuma karena waktu kita selama habituasi kan terbatas, Pak. Jadi untuk pembelajarannya itu, kalau anak yang memang baru mau belajar membaca untuk mengeja, itu waktunya masih sedikit. Karena kemampuan anak-anak itu berbeda, ada yang cepat, ada juga yang lambat. Nah, ini kemarin saya adakan kegiatan pretest itu, untuk yang pretest itu siswa yang membaca lancar itu sudah ada 9 dari 19 siswa. Nah, ada 10 yang tingkat membacanya itu masih rendah, tapi 6-nya sudah bisa membaca, cuma masih terbata-bata. Kemudian ada 4 yang baru mulai belajar mengeja, Pak. Nah, setelah saya adakan pembelajaran, saya adakan lagi post test, di situ sudah ada yang meningkat, yang lancar itu sudah menjadi 11. Kemudian yang membaca, yang sudah dari mengeja itu sudah mulai lancar, ada 4. Tadi 4 yang baru mau mulai mengeja, itu sudah bisa mengeja 3. Cuma ini terkendala 1 memang yang masih terus harus dibimbing terus, Pak. Karena mungkin kemampuan anak kan beda-beda, Pak. Jadi untuk daya tangkapnya biasa kan lambat. Jadi ini masih terus saya usahakan agar supaya bisa mengeja seperti teman yang lain. Nur, bawa Anda medianya. Ada, Seberapa baguskah atau seberapa efektifkah penggunaan kartu huruf ini? Seandainya saya adalah murid kelas 2, perlihatkan ke saya bagaimana metode penggunaan kartu huruf ini ke saya. Di sini kan Pak sesuai RPP kan waktu saya 1 menit ya. Oke, baik. Ya. Di sini kan Pak sesuai RPP saya menyediakan gambar juga Pak. Ini mungkin saya matikan dulu background-nya. Bu Nur, boleh hilangkan saja background-nya. Iya. Itu background-nya tembus-tembus, jadi iya. Mukanya Bu Nur ada merah-merahnya. Walaupun kita ini menyambut 17 Agustus memang. Iya Pak. Ini Pak, ini gambar. Iya. Saya perlihatkan ke anak-anak. Saya tanya ini gambar apa? Nah, mereka bilang gambar buku.
Jadi saya tanya lagi, Pak, buku itu terdiri dari berapa huruf? Yang lancar kan sudah menjawab, dibilang ada 4. Jadi saya tanya kembali, huruf apa semua? Sudah mereka sebutkan, Pak, B, U, K, U. Nah, kemudian saya jelaskan, Pak, per suku kata. BU itu dibaca, kan ini per suku kata, Pak. Buku kan terbagi jadi 2 suku kata, bu dengan fu. Bu dengan fu. Jadi saya suruh mereka dulu baca, B tambah U itu BU dibaca, yang sudah lancar dia langsung baca bu. Tapi kalau yang masih mengeja, mereka masih pelan-pelan. Buku. Iya, buku. Sehingga kalau digabungkan dia seperti ini. Tapi sebelum saya tampilkan yang ini, Pak, saya tanya dulu mereka, apakah ini bacanya buku? Untuk mengetes anak-anak. Jadi mereka jawab, bukan Bu, itu bukan buku, apel. Jadi saya tampilkan lagi yang sebenarnya. Apakah ini memang bacanya buku? Mereka bilang, iya Bu, itu buku. Nah, kemudian ini kan tadi yang 2 suku kata, Pak. Kemudian saya tampilkan lagi gambar ini. Ini gambar apa? Nah, ini karena banyak bunga, apa kan anak-anak banyak yang tidak sepahaman dengan kita yang orang besar toh. Kan kita tahu ini tanaman. Nah, ada yang jawab tanaman, ada yang jawab bunga. Jadi saya bilang sama anak-anak, ini tanaman karena terdapat banyak bunga-bunga. Kemudian saya tanya lagi, Pak, tanaman itu hurufnya apa semua? Sudah mereka menjawab, Pak, menjawab. Jadi saya jelaskan lagi kembali. Tanaman ini terbagi menjadi 3 suku kata. Yang pertama ta. Yang kedua na. Kalau yang sudah bisa mengeja, Pak, pasti mereka langsung baca tanah. Kemudian yang suku ketiga itu man. Jadi kalau disambung dia, Pak, tanaman. Tanaman, gitu, Pak. Lebih Jadi saya lebih panjang. 4 huruf. Iya. 6, iya, Pak. 7. Karena kan anak-anak ada yang bisa membaca kayak buku kan itu huruf vokalnya kan gampang, buku. Kayak ini juga masih gampang, ini akhirannya, Pak. Akhirannya kan N, tanaman. Biasa ada anak-anak yang lupa itu kayak misalkan NG, tanggung. Biasa ada yang masih bingung, Pak. Akhiran NG, NY. Kayak ada juga kemarin kan saya sempat suruh kirim orang tuanya video membaca. Nah, sebenarnya kemarin untuk meluruskan, Pak, sebenarnya kemarin kan memang mau adakan ini touring. Cuma karena COVID lagi meningkat, jadi saya adakan secara ini, Pak, video call grup. Iya. Iya, karena saya minta Zoom itu ternyata orang tua siswa ini keterbatasan, tidak ada laptop. Jadi setelah saya minta dikirimkan video itu anaknya bisa membaca, Pak. Tapi ketika saya lakukan video call group, ternyata terdengar orang tuanya tuh membisikkan anaknya. Jadi saya bilang, aduh, berarti ini harus terus saya ajar, Pak. Karena ini tidak semua orang tua, maksudnya saya sudah bilang sama orang tuanya, biarkan saja mereka membaca, kalau ada yang tidak ditahu tidak apa-apa, supaya saya tahu kemampuan siswa saya seperti apa. Mungkin ada orang tua yang tidak mau dilihat anaknya begitu, Pak. Jadi mereka kirimnya video yang memang mereka ini bisikkan kata. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Luar biasa ini, sampai daring, sampai luring, atau mau home visit, ada touring nantinya. Simulasi sudah, untuk target yang bisa membaca juga sudah, kemudian saya beralih ke kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Karena di dalam pelaksanaan kegiatan saya kira sudah cukup bagus dalam narasi pelaporannya, baik itu kegiatan, nilai, analisis dampak, kontribusi terhadap visi misi dan penguatan organisasi sudah dituangkan di dalam laporan. Di kesimpulannya ada beberapa hal yang ingin kami tambahkan, Bu Nur. Yang pertama, bahwa di
di dalam kesimpulan itu harus ada disampaikan tujuan operasionalnya, yaitu yang menyatakan bahwa kegiatan aktualisasi yang dilakukan ini telah berjalan dengan baik dan dilakukan berhasil dengan persentase berapa persen, 100% kah atau 95%. Kalau melihat hasil yang Ibu Nur sampaikan ke kami ini berarti 100%. Itu poin yang pertama. Yang kedua, tujuan operasionalnya disampaikan di dalam kesimpulan. Tujuan operasional ini adalah bahasa yang menjawab isu bahwa dengan menggunakan kartu huruf ini dapat meningkatkan minat baca. Hal itu dapat dilihat dari Dari hasil post-test kah, pre-test kah, atau hasil ulangan. Nanti Ibu Nur yang paling tahu. Dan terakhir, dari kegiatan aktualisasi sudah dilakukan penerapan nilai-nilai dasar PNS, bahwa kegiatan yang kita lakukan sudah mengaktualisasikan nilai seperti tujuan yang kita lakukan, sehingga tujuan pembelajaran itu masuk semua. Oleh karena itu, kalau mau ditambahkan lagi silahkan. Yang penting 3 unsur itu masuk di dalam, Bu Nur. Berikut di rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut ini juga harus konkret. Harus konkret dalam artian mau bikin apa lagi ke depan. Kalau Bu Nur mau buat sekarang kan mau buat kartu huruf, berikut mau buat metode yang lain lagi atau media pembelajaran yang lain lagi, itu dituangkan di dalam rencana tindak lanjut sehingga tidak meluas dia seperti yang ditulis Ibu Nur ini. Penulis akan selalu berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik. Jadi tidak terukur dia. Membuat kegiatan belajar yang lebih menarik. Yang lebih menarik itu mau menariknya apa? Mau buat sudut baca kah? Atau mau buat metode pembelajaran yang inovatif. Jadi langsung disebutkan metode pembelajaran. Yang paling tahu Ibu Nur dan Pak Mentor. Nanti izin Pak Mentor nanti diberi masukan ke Ibu Nur mengenai rencana tindak lanjut yang akan dimuat di dalam laporan. Saya kira itu saja untuk penambahan dari Ibu Nur di kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Untuk lampiran-lampiran saya kira sangat lengkap, di laporannya juga sangat lengkap, dinarasikan dengan baik. Terakhir saya ingin menyampaikan ke Ibu Nur, kalau Ibu Nur memperhatikan dari apa yang disampaikan oleh Ibu Coach, dari Pak Mentor, hari ini kita masih belajar tentang nilai-nilai. Mereka sudah mencontohkan bagaimana nilai-nilai itu diterapkan. Contohnya tadi ketika Ibu Coach, Pak Mentor mau memanggil Ibu Nur itu bukan dengan Ibu Nur atau seorang peserta latsar, tetapi panggil dengan anak. Itu menunjukkan hubungan emosional yang dalam. Yang dibangun hubungan emosional adalah hubungan antara anak dengan orang tua, bukan peserta dengan widasuara contohnya, atau peserta guru dengan kepala sekolah. Oleh karena itu, harapan kami Ibu Nur dalam pelaksanaan kegiatan ke depan setelah selesai latsar ini tetap menerapkan nilai-nilai dasar yang diajarkan oleh Bapak Ibu Widasuara. Ini tentang nilai-nilai dasar, ini tentang karakter, ini tentang akhlak, ini tentang sopan santun terhadap orang lain, sopan santun terhadap mentor, menghargai teman sejawat, bekerja sama dengan tim, menjadi contoh, menjadi teladan di sekolah. Oke, saya kira cukup. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Mentor sudah mengawal pelaksanaan aktualisasi ini dengan baik sekali. Berikut kami kembalikan ke Ibu Coach. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rian atas waktu yang sudah Anda gunakan dengan baik dan sudah memberikan masukan kepada Ibu Nur Hasana dari saran tindak lanjut yang penting dan apa yang harus dilakukan setelah selesai mengikuti laskar ini. Jadi banyak contoh-contoh konkret yang beliau sampaikan bahwa kita sudah mampu mengaplikasikan nilai-nilai dasar ASN itu. Dan pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih Pak Hieronimus sudah memberikan masukan dan mendukung apa yang diaktualisasikan oleh Ibu Nur Hasana. Mohon maaf kita tidak memberikan kesempatan lagi untuk mengkomentari. Dan
Ibu Nur Hasanah, selamat bekerja. Ya, jadilah pegawai negeri yang profesional, tangguh, kredibel katanya, punya integritas. Apalagi Anda seorang guru, suka atau tidak suka harus menjadi teladan. Terima kasih dan mudah-mudahan berhasil. Terima kasih Pak Rian. Akhirnya pemaparan Ibu Nur Hasanah saya tutup dengan ucapan wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu, boleh Ya. saya ambil foto? Oh iya, silakan. 1, 2, 3. Oke. Iya, Ya, terima ya. kasih Bu. Terima kasih. Makasih Pak Hieronymus. Ya, sama-sama Bunda. Ya. Ya, baik, dengan berakhirnya sesi dari Ibu Nur Hasanah, saya persilakan kepada Ibu Nur Hasanah dan Pak Mentor Pak Hieronymus untuk meninggalkan room seminar. Terima kasih banyak Pak Mentor sudah menyediakan Oke, waktunya. sama-sama. Ya, silakan Bapak Ibu. Izin live Ibu Bapak.